Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok A2 Biokimia yang beranggotakan atas nama Angga Lia Sasmitaningrum, Dina Pramesti, Dea Fitriani Bayu Putri, dan Faradila. Kami akan melakukan uji lipida. Yang pertama ada uji kelarutan, yang kedua uji emulsi, yang ketiga uji Salkowski, dan yang keempat uji penyabunan. Penasaran kan? Tonton sampai habis ya. Di video kali ini kita akan membahas macam-macam uji lipida. Yang pertama, uji kelarutan. Uji ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kelarutan lipida terhadap berbagai jenis pelarut organik. Uji yang kedua yaitu uji pembentukan emulsi. Uji ini bertujuan untuk mengetahui bahwa minyak dan air dapat dicampur secara merata dan stabil dalam bentuk emulsi dengan bantuan suatu bahan pengemulsi atau emulgator. Kemudian yang ketiga ada uji Salkowski. Uji ini bertujuan untuk mengetahui adanya kolesterol dalam suatu sampel. Dan yang terakhir yaitu uji penyabunan. Uji penyabunan bertujuan untuk mengetahui bahwa minyak dan soda atau NaOH atau KOH dapat membentuk sabun. Kita masuk ke uji yang pertama yuk, yaitu uji kelarutan. Pada uji kelarutan kita mempunyai berbagai macam sampel. Contohnya gliserol, mentega, margarin, lemak atau gaji, dan minyak goreng. Sampel tersebut nantinya akan kita masukkan ke dalam tabung reaksi masing-masing sejumlah 100 mg sampel. Kemudian, tambahkan ke dalam masing-masing tabung sebanyak 2 ml pelarut serta Aquades sebagai pembanding. Kocok kuat-kuat selama 2 menit, kemudian diamkan selama 10 menit, dan perhatikan kelarutannya. Jika kurang jelas, ambil 1 tetes larutan tersebut, kemudian teteskan di atas kertas saring, keringkan, dan perhatikan adanya bercak atau uji bercak. Nah, ini dia hasilnya. Sampel gliserol yang bersifat polar akan larut juga dalam pelarutnya yang bersifat polar, yaitu alkohol dan Aquades. Sedangkan sampel mentega, margarin, lemak, dan minyak goreng yang bersifat nonpolar akan larut juga dalam pelarutnya yang bersifat nonpolar, yaitu ether, benzen, aseton, dan kloroform. Selanjutnya, kita masuk ke uji pembentukan emulsi. Pada uji ini, kita memiliki sampel mentega, margarin, dan minyak goreng. Lalu, kita masukkan masing-masing sampel ke dalam tabung reaksi 0,5 ml sampel. Selanjutnya, tambahkan ke masing-masing tabung 2 ml Aquades. Lalu, kocok kuat-kuat sehingga terbentuk emulsi yang keruh. Selama 3 menit ya. Lalu, diamkan selama 5 menit dan perhatikan apakah emulsi tersebut menjadi 2 cairan atau tidak. Jika sudah, kita ulangi percobaan dengan penambahan 1 ml sabun cair. Kocok kuat-kuat dan biarkan lagi selama 5 menit. Kemudian perhatikan apakah emulsi tersebut stabil, artinya tidak terpisah-pisah kembali setelah didiamkan. Berikut adalah hasil uji emulsi. Kita perlu ingat nih bahwa sampel yang kita gunakan ini tidak akan bisa larut dalam Aquades yang bersifat polar ya. Selanjutnya, kita perlu ketahui juga bahwa margarin dan mentega dan minyak mempunyai keseimbangan hidrofolik, lipofilik, atau HBl yang berbeda-beda. Oleh karena itu, jika sampel diberi
emulgator, maka kestabilannya berbeda-beda, seperti waktu yang tertera dalam tabel. Yang ketiga yaitu uji Salkowski. Yang pertama, siapkan bahan sampel yang telah dilarutkan oleh kloroform. Sampel yang digunakan adalah larutan kolesterol, mentega, margarin, dan minyak goreng yang telah dimasukkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 1 ml larutan. Selanjutnya, tambahkan dan campur dengan hati-hati 1 ml H2SO4 pekat di dalam lemari asam ya. Setelah kedua lapisan campuran tersebut terpisah, perhatikan timbulnya warna berturut-turut. Warna merah, biru, dan ungu dalam lapisan kloroform, dan dalam lapisan H2SO4 terdapat fluoresensi warna kuning. Nah, ini dia hasilnya. Hasil dari uji Salkowski ini terdapat 3 lapisan. Warna ungu hasil dari reaksi kloroform dan kolesterol berupa kolestadiena. Fluoresensi warna biru dan merah merupakan hasil reaksi kolestadiena dengan asam sulfat yang berupa asam sulfonat. Sedangkan warna kuning merupakan sisa asam sulfat yang tidak ikut bereaksi. Hasil positif pada uji Salkowski ini ditunjukkan oleh kolesterol dan minyak goreng ya. Karena uji Salkowski ini hanya spesifik memberi warna pada larutan yang mengandung kolesterol. Wah, kita sudah menuju uji yang terakhir nih, yaitu uji penyabunan. Pada uji penyabunan ini, kita menggunakan sampel minyak goreng. Sampel minyak goreng ini kita masukkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 5 tetes. Lalu, kita tambahkan ke dalam tabung reaksi tersebut NaOH 10% dalam alkohol 90%. Tetes demi tetes sampai ada gumpalan. Selanjutnya, kita kocok. Lalu, panaskan dalam penanas air selama 1 menit. Eits, jangan lupa beri tutup menggunakan kapas ya. Selanjutnya, amati terbentuknya sabun berupa gumpalan. Pada dasarnya, minyak yang mempunyai gugus karboksilat akan bereaksi dengan soda NaOH atau KOH dengan membentuk suatu garam karboksilat yang larut dalam air. Garam ini kita sebut sebagai sabun. Makanya dalam gambar terlihat hasilnya ya, yaitu terbentuk sabun. Nah, itu dia uji biokimia yang telah kita bahas hari ini. Bagaimana? Seru kan teman-teman? Sampai jumpa kembali ya dengan kelompok A2 Biokimia. Dadah!